ucapkan salam yang penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mana nih jumlahnya 1.000 orang nih, harus keras suaranya. Ya, Umi ucapkan salam satu kali lagi, mudah-mudahan insya Allah rezekinya barokah, badannya sehat, doa-doanya makbul, selamat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini sepekan lagi kita akan ketemu dengan Ramadan. Enggak terasa ya Bunda Mirna ya, tinggal 1 pekan ya teman-teman sayang. Pasti mukenanya udah dicuci kan? Mukena baru juga cuci aja ya. Sajadahnya jangan sampai bau yang lain kecuali bau harum ya. Kemudian Al-Qur'annya khusus yang untuk dihatamkan bersama artinya sudah disiapkan. Enggak boleh satu bareng-bareng ya. Ya, ya gitu ya. Harus ya spesial ya teman-teman sayang ya. Boleh ya. Umi doakan rezekinya banyak barokah agar bisa bersedekah di bulan Ramadan insyaallah. Sama-sama kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi yang sangat kita cintai. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sama-sama kita sayangi dan kita cintai Bunda Mirna, Rafki bersama keluarga, bersama pengurus MMA. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan ya Bun. Beliau tidak pernah lelah untuk mengkoordinir acara kita sehingga mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa. Kita semua jadi dapat ilmu ya ibu-ibu sayang. Yang dulu kita tidak tahu sekarang kita tahu dan insya Allah kita amalkan. Dan mudah-mudahan yang dulu kita nggak pernah doa sekarang kita doa. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apalagi program-programnya. Juga tentunya ibu-ibu jamaah semua, Umi tuh kagum banget, makanya Umi tuh semangat tuh Bunda Mita. Karena di pengajian MMA ini Bunda Mirna, yang datang tuh selain dari warga Sentul juga banyak dari jauh-jauh. Mudah-mudahan bensinnya diganti yang lebih baik. Mobilnya yang Agia, Avanza, insya Allah bentar lagi Alphard insya Allah. Pokoknya insya Allah Allah berkahi. Jauh-jauh datang nih Bunda Mirna. Dan juga Umi yang paling kita sama-sama doakan ya. Itu Mas Amri. Setia banget sama kita ya Bunda ya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Oh paling ganteng kata Bunda Mirna ya. Iya alhamdulillah baik hati menemani ya insya Allah ya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Putra-putranya insya Allah menjadi ahli Al-Quran ya. Bunda juga demikian ya. Teh Tisa juga Masya Allah. Padahal baca Qurannya bagus, lanjut teh, Masya Allah ya. Ibu-ibu mau seperti Teh Sisa bacaannya? Masya Allah ya, makhorijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tajwidnya Masya Allah. Memang Al-Quran itu enak didengar kalau dibacanya, apalagi baik ya Bun ya. Maka Allah mengatakan bacanya dengan tartil, kata Allah ya. Tartil itu perlahan-lahan sesuai dengan aturannya. Kalau belum bisa gimana Umi? Pelan-pelan. Enaknya dalam Islam begitu. Siapa yang baca Qurannya lancar, bagus seperti Teh Tisa dan seperti Ustadz biasa yang kalau kita dibimbing, maka dia akan sejajar dengan malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang masih terbata-bata, jangan takut. Siapa yang bacanya masih terbata-bata, pahalanya 1 huruf 2 kali lipat. Wow, tenang, nggak usah malu. Baca dong, nggak mau ngaji saya, kenapa? Takut disuruh baca Quran. Bu maju dong duduknya di depan, nggak takut disuruh baca. Ya enggak apa-apa. Siapa yang baca Qurannya terbata-bata pahalanya 2. Bunda-bunda sayang. Apa tuh 2? 1 dia pahala membaca Al-Quran. 2 pahala dia bersungguh-sungguh belajar Quran. Itu kata Nabi bukan kata saya. Ya,
Baik, akhwat sayang yang dicintai Allah, sepekan lagi kita akan ketemu Ramadan yang penuh cinta dan insya Allah kita memang berharap sekali bertemu dengannya karena Ramadan itu spesial. Spesial Bun, kenapa? Karena Ramadan dalam 12 bulan cuma 1 bulan adanya. Dan kemudian kenapa Ramadan spesial? Umi punya satu nasihat buat Umi nih kalau buat Umi. Kenapa Umi pokoknya Ramadan spesial banget deh. Kenapa Bun? Karena kata Nabi berapa banyak orang yang jumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali dia cuma dapat lapar dan haus. Ya Allah, padahal Ramadan itu penuh barokah, Ramadan itu penuh kebaikan. Ramadan itu tiap detiknya adalah ampunan, tiap menitnya adalah merupakan kebarokahan, tiap jamnya adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Dan setiap harinya banyak doa-doa yang Allah ijabah, insya Allah. Itu bulan Ramadan. Sampai seperti itu bunda-bunda sayang. Maka kita harus bersemangat ya. Siap? Semangat teman-teman semuanya? Apa kabar ibu-ibu semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, biar selalu mengatakan alhamdulillah ya. Karena kata-kata alhamdulillah insya Allah akan membuat hidup kita menjadi tambah barokah dan sehat insya Allah ya. Nah ini temanya ya, puasa Ramadan kita akan memasuki pintu Ar-Royan ya, Masya Allah ya. Jadi puasa Ramadan akan memasuki pintu Ar-Royan. Nah, tadi bagus tuh Bunda Mita pembukanya ya. Apa sih pintu Ar-Royan itu? Nah, kita lihat ya, bunda-bunda sayang ya. Pintu Ar-Royan, kadang orang suka membuat atau menamakan anaknya Ryan, boleh. Royan, boleh. Kalau perempuan Royani, boleh ya ibu-ibu sekalian. Pokoknya mirip-mirip ya, tapi maknanya adalah pintu yang istimewa. Kenapa? Salah satu pintu surga adalah Ar-Royan. Kenapa Bun? Karena pintu surga ada 8. Tuh, pintu surga ada berapa? 8. Masya Allah ya teman-teman sayang. Enak nih, pemilu udah selesai ya. Jadi kalau ngomongin angka nggak ada yang marah ya. Kalau belum, Umi kampanye gitu katanya ya. Oke, jadi pintu surga kata Nabi, Nabi yang bilang ada 8. Salah satu pintunya adalah Ar-Royan. Pintu apa aja Bun? Pintu sholat. Pintu apa lagi? Pintu zikir. Pintu apa lagi? Pintu sedekah. Jadi pintunya 8. Bahkan kemudian kata Nabi Bun, jangan khawatir. Satu pintu itu luasnya dari Masjidil Haram sampai Baghdad. Tuh, jadi jangan kebayang ya, desek-desekan, aduh kita kedempet nih, aduh gak bisa masuk, gak ada semuanya ya, karena besarnya luar biasa ya. Karena hari ini aja Bunda, hari ini adik-adik sayang, manusia itu 7,5 miliar di dunia. Hari ini, Bunda hari ini. Umat Islamnya cuma 1,5 miliar. Ya, jadi semuanya 7,5. Itu sekarang, belum zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya. Pasti kan banyak ya. Maka Bunda, saya mohon, Umi mohon banget dengan sangat. Ini pesan ya Bunda Mirna jadi saksi ya Bun ya. Umi mohon dengan sangat, memintalah kepada Allah. Enggak boleh minta kepada selain Allah. Dan sekarang yang lagi viral dan enggak boleh meminta kepada Rasulullah. Tidak boleh. Salah. Karena kita doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku meminta dan hanya pada Allah aku menyembah dan hanya pada Allah aku meminta. Enggak boleh minta sama yang lain. Kayak teman-teman harus tahu ini. Ini akidah. Kita ngaji ustadznya bagus-bagus, ilmunya bagus. Apalagi Andalusia ya kan. Kita tahu ikonnya adalah Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Ada Bunda Mirna sahabat kita bersama, sahabat MMA. Karena lagi viral, minta ya kita sama Nabi. Wahai Nabi, oh no, tidak boleh. Kepada Nabi apa yang harus kita lakukan? Sholawat. Allah yang nyuruh. Tapi mintanya kepada Allah. Mau minta apa aja. Nah sekarang khusus nih bulan Ramadan ini minta sama nabinya pakai minta kepada Allahnya rayuan. Gak boleh Allah tolong ya Allah kasih rezeki yang banyak ya Allah. Karena tadi Umi ngasih materi suruh sedekah ya Allah, tolong ya Allah. Tidak, bukan cuma itu. Allah, saya pernah ketemu loh sama seorang hambamu. Dia sedekah banyak, enak ya Allah ternyata ya. Saya aja lihatnya enak gitu. Enak gak kalau lihat orang sedekah?
Enak ya Bun ya. Saya aja lihatnya enak ya Allah. Tolong dong ya Allah agar aku juga dilihatnya enak oleh Engkau ya Allah. Kasih rezeki yang banyak, pengen banget sedekah. Ya, pengen gak Bun? Pengen ya sedekah. Ya Allah, saya lihat ada seseorang sedekah tuh 100 ribuan segepok gitu kan ya. 100 ribuan satu pak lagi. 100 ribuan nih kamu satu pak. Nih kamu satu pak. Kamu yang jauh sini. Satu pak. Saya bilang ya Allah itu duit semua apa bukan ya. Masya Allah senang ya betul gak Bun? Insya Allah adik-adik juga begitu. Bisa menyenangkan orang tua. Bisa ngeberangkatin umroh orang tua VIP. Naik pesawatnya first class insya Allah. Betul gak Bun? Gak ada yang gak mungkin kan? Insya Allah besok mudah-mudahan nih. Insya Allah kalau ibu kita mau iktikaf, kita bisa nganterin. Naik mobil yang terbaik. Betul gak Bun? Jangan sampai naik angkot kesian. Gitu kan ya. Oh naik angkot juga gak apa-apa Umi. Gak apa-apa. Cuman kasihan naiknya tuh sampai 2 kali kalau angkot. Begitu kan. Betul gak sayang? Umi tadi udah lihat tuh angkot, bener nggak ya kan? Kalau enggak kan lebih enak ya Bunda Mita ya. Apalagi kalau udah nggak muda kan ya Bunda Lina ya. Mudah-mudahan insya Allah ya tempat tidurnya yang terbaik, makannya juga yang terbaik ya kan. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah barokahi. Emang mohon maaf adik-adikku sayang, bukan mata duitan, bukan materi tujuan kita. Ingat ya, Umi bicara gini bukan materi ya Bun. Tadi tujuannya apa? Mau sedekah yang banyak, betul kan Bun? Mau berbakti kepada orang tua. Buat adik-adik yang masih muda-muda, Umi doakan bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya dan sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik Bun, insya Allah. Umi juga senang gitu ya, ketika sekolah yang terbaik ya Bunda kan wajar dong kalau bayarnya mahal. Kenapa? Pas Umi tanya aja, mau kemana anaknya? Saya bilang, SMP kelas 3 Umi mau ke Jordania. Oh ngapain? Murojaah Quran, talaki Quran. Ya Allah, pasti ini nggak murah dong, betul nggak? Umi doakan semua ya Allah, berikan barokah rizki kepada semuanya yang mau menyekolahkan putra-putrinya. Insya Allah Allah cukupkan. Ya, jangan pernah berpikir, saya sih ngarepin aja siapa tahu beasiswa. Mudah-mudahan semua dapat beasiswa. Tapi tetap kita siap-siap, betul nggak sayang? Nah, doanya merayu Allah sekarang. Doanya apa sayang? Merayu Allah. Apa doanya Allah? Tadi Umi cerita, ada anak yang sekolah SMP katanya setoran Qurannya udah ke Jordania. Allah aku juga dong ya Allah ke Sudan misalnya. Ya kan? Bagus ya. Insya Allah bahasa Arabnya bagus di sana ya. Fusan ya kan. Masya Allah. Jadi memang yang terbaik gitu ya. Maka oleh karena itu minta pada Allah. Boleh begitu? Ya Allah jadikan anak-anak kami ada yang terima kuliahnya di Madinah. Ya, Masya Allah ya kuliahnya Madinah. Atau kalau anak kita udah nggak ada, udah pada selesai, cucu kita insya Allah. Luar biasa, kenapa? Mereka bukan cuma mendapat ilmu, tapi mereka menghirup udara yang sama. Yaitu udaranya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umi sampaikan dulu nih yang tadi kembali lagi nih. Pokoknya mintanya hanya kepada Allah. Nggak boleh minta sama Nabi. Sama Nabi solawat. Allah yang suruh. Surat 33 ayat 56. Surat 33 ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallunna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Perintah Allah nih. Ya ayyuhalladzina amanu dan orang-orang beriman bersolawatlah kalian kepada Nabi. Jadi sama Nabi ngapain sayang? Solawat. Nah kalau berlebihan kepada Nabi akhirnya minta sama Nabi, salah Bun. Enggak boleh. Mintanya kepada Allah, kepada Nabi, solawat dan mengikuti jejak beliau. Karena beliau teladan kita, meneladani beliau boleh deh. Ya kan? Apa? Makan tangan kanan Bun. Ya kan? Tidur miring kanan, it's okay. Kemudian apalagi? Masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, begitu kan ya? Kemudian sama orang tua menghormati, sama yang muda insya Allah mencintai dan menyayangi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Nabi adalah teladan, bukan meminta. Jangan salah. Gimana kalau di Raudhah? Tetap di Raudhah itu kan doanya harus menghadap kiblat.
bukan ke kiri menghadap kuburan Nabi. Nggak boleh. Tapi kalau ke kuburan Nabi gimana? Sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofatullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Minta kepada Allah. Allah berikan kepada kami dan semua sahabat MMA agar mendapat syafaat dari Nabimu ya Allah. Dan bisa bersama-sama di Telaga Kausar bersama Nabi. Mintanya tetap kepada siapa? Allah. Sholatnya juga menghadap kiblat. Ya kan begitu kan? Ya, jadi jangan salah ya. Ini penting nih Umi harus luruskan. Karena kita udah ngajinya sudah lama ya Bunda Mirna ya saksinya ya. Karena khawatir kalau mintanya sama Nabi salah jadinya. Ya kan? Maka banyak mohon maaf orang pada mengikuti. Orang soleh gimana? Orang soleh di Indonesia banyak. Wali Songo, soleh semua tuh ya. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus. Itu semua orang soleh. Tapi bukan diminta di kuburannya. Boleh gak ke kuburannya? Sebagai nasihat boleh. Tuh lihat tuh kalau orang soleh, kuburannya sampai sekarang masih ada dan banyak yang mendoakan. Tapi kalau datang ke kuburan, minta di kuburan, itu yang salah. Ya, tapi kan mereka orang soleh. Justru orang soleh itu kita lihat. Bagaimana kesederhanaan mereka tanpa handphone, tanpa mobil keren, ya kan? Mobilnya bukan Toyota, ya kan? Bukan Mitsubishi, ya kan? Masya Allah. Tapi beliau bukan Honda, beliau berdakwah dan masuknya Islam ke Indonesia melalui siapa? Ya itu tadi Wali Songo. Berarti kan luar biasa ya. Nah berarti kita juga harus menyampaikan. Bunda-bunda sayang yang dicintai Allah paling enggak buat keluarga ya. Oke ya, ini sebentar ya Umi tekankan, pokoknya kemana-mana bicarain akidah. Karena kalau akidah sudah benar, insya Allah surga. Sampai kata Nabi nih sayang, ada hadisnya nih Bunda Sahih ya. Siapa yang teman-teman membawa dosa sepenuh langit dan bumi, tapi kemudian syahadatnya benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia berhak masuk surga dan semua dosanya diampuni oleh Allah. Tuh coba bayangkan, itu yang Umi harapkan. Dan Nabi kemudian bersabda juga, kata Nabi, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatnya Nabi masuk surga. Yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah. Tidak ada yang diminta kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi bersolawatnya hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan lupa ya, sholawatnya kepada Nabi. Sholawat kepada yang lain boleh kan, kata Nabi, kepada Nabi juga, Nabi Ibrahim. Kan disuruh sama Allah. Nah kayak kita sholawat pada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi yang lain ya Allah, tadi alaihi salam ya. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Adam alaihi salam ya. Masya Allah. Nah itu penting sekali ya. Mohon izin ya Umi mengingatkan, boleh dong. Cuma mengingatkan diri sendiri juga, itu penting juga ya, mohon maaf. Mari kita bahas tentang Ar-Rayyan. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Kok belum keluar? Mas Amri, di sininya udah. Tapi di situnya belum. Boleh bantu? Iya. Nah, ini ya. Tapi belum keluar, di sininya udah. Yang dekat di sini udah lihat. Yang jauh belum. Mohon maaf ya, Mas Amri. Pakai ini nak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita sering Royan, ya kan? Royani sama ya. Terima kasih. Sudah. Ya, kita lihat ya. Jadi apa keutamaannya? Ini hadis sahih ya. Tidak di Quran, tetapi dalam hadis. Tadi pintu surga ada berapa Ibu-ibu? 8. Salah satu pintu surga yang akan kita bahas hari ini adalah Ar-Rayyan. Ya kan? Ya, tulisannya Ar-Rayyani. Tapi kemudian biasa kan kalau berhenti ada sukun ya, maka jadi Ar-Rayyan ya. Tapi boleh kita lihat lagi nanti bagaimana kata Nabi SAW, apakah pintu Ar-Rayyan itu kita akan saksikan ya. Ini dalam sebuah hadisnya sahih insyaallah. Bagaimana Nabi SAW bersabda bahwasannya pintu Ar-Rayyan adalah pintu yang dicintai, diinginkan ya, dicita-citakan. Siapa yang mencita-citakan? Kita orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang-orang yang berpuasa. Sangat ingin ya. Sangat ingin. Selamat datang sayang ya. Kita lihat nanti kita bahas ya, teman-teman sayang, yaitu keutamaan daripada pintu Ar-Rayyan ya.
Hadisnya Bukhari. Wah, Masya Allah ya, hadisnya Bukhari. Nanti sebentar ya kita lihat. Apa kata Nabi SAW tentang pintu Ar-Rayyan, tentang pintu surga ini? Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Jadi jelas tuh ya namanya. Hadisnya Bukhari, pasti sahih ya. Jadi kalau Bukhari itu teman-teman, Imam Bukhari, jadi namanya Imam Bukhari. Makamnya di Uzbekistan ya, di daerah sana. Nanti kapan-kapan kalau mau ke Uzbekistan nanti sama Tazkiyah Travel. Enak deh. Enggak mahal loh, beneran deh. Jangan suka bilang mahal, pokoknya nabung aja deh, insya Allah bisa deh ya. Kenapa ke makam Imam Bukhari? Kita biar tahu juga Uzbekistan itu kan negara pecahan Rusia ya. Tapi di sana tuh masjid-masjid juga bagus-bagus. Dan umat Islamnya juga banyak. Ya biar kita tahu bahwa Islam itu luas ya. Nah kemudian teman-teman ya, siapa? Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Nah, jadi siapa yang masuk pintu tersebut? Orang-orang yang berpuasa ya, puasa Ramadan apalagi ya, itu yang utama. Kemudian mereka akan masuk pintu tersebut dan pada hari kiamat ya, selain daripada orang-orang yang berpuasa tidak akan bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Nah, ingat-ingat nih, selain daripada yang orang yang enggak puasa, ya kan? Ada orang yang puasa hari pertama, kedua puasa, 3, 4 dia lupa lewat terus. Ya kan? Nanti kalau udah mau lebaran baru puasa lagi dia. Ya. Nauzubillah min zalik ya. Kalau kita kan perempuan haid ya. Umi pernah loh batal puasa Ramadan tuh sampai 14 hari. Waktu masih produktif ya. Sekarang kan udah expired. Lain beda. Puasa terus ya. Nanti langsung nanti ya, habis Syawal apa 1 Syawal insya Allah langsung puasa ya kan. Nggak ditanyain bayar utang wajib apa Syawal dulu gitu, nggak usah ditanyain ya. Insya Allah ya, langsung ya. Nah kemudian orang yang tidak berpuasa tidak akan bisa memasuki pintu tersebut. Nanti kata Nabi ya, orang yang berpuasa akan dipanggil. Mana orang-orang yang berpuasa, ya kan? Terus kemudian mereka pun berdiri. Setelah itu mereka pun kata Nabi SAW akan masuk ke dalamnya. Jika orang yang berpuasa, ya kan, tersebut ya kan, telah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tadi, masuk surga, maka kemudian pintu itu akan tertutup. Masya Allah ya. Siapa nih? Nah jadi kalau dulu Umi ngajarin anak-anak kan masih kecil-kecil tuh. Gimana caranya supaya mereka puasa gitu kan ya. Nggak mudah loh ya, ibu-ibu melatih puasa anak-anak, betul nggak? Ya, nggak mudah, betul nggak? Kita dulu mungkin karena dulu ilmu parenting masih jarang, ya kan? Umi panggil ke mereka apa? Suruh berpuasa. Umi ngapain sih puasa? Puasa itu kenapa gitu kan? Saya bilang ibu-ibu yang masih muda, adik-adik, jangan pernah bilang puasa kepada anak-anak tidak makan. Jangan. Ada nggak anak-anak yang mau disuruh tidak makan? Puasa itu tidak makan dan tidak minum. Langsung mereka akan bilang nggak mau, bunda nggak mau, bunda, mami no mami, ya kan? Kenapa bisa? Oh jazakallah ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Amri. Ya ini dia, ya ini tadi yang Umi baca. Oh pantesan dalam hati Umi, apa Umi yang salah ya? Kok Umi kepanasan gitu? Maaf Bunda Mirna jadinya, nggak apa-apa Bunda walau. Iya betul, Umi pikir gini, ini Umi kenapa ya dalam hati Umi? Alhamdulillah jazakumullah Bunda Mirna. Umi gini, apa yang salah ya dari Umi? Enggak apa-apa Bunda Mirna yang Masya Allah ya. Bunda Mirna berarti perhatian betul. Cuman Umi gini, Umi kayaknya ada yang salah ya kok keringetan. Alhamdulillah ya ibu-ibu sayang. Enaknya punya ketua Bunda Mirna tuh ya. Ibu-ibu juga baik hati, nggak ada yang protes ya. Ya mudah-mudahan masuk surga semua nih kayaknya nih insya Allah. Amin. Baik-baik semua kayak Bunda Mirna semua. Terima kasih Bunda Mirna ya. Baik ya lanjut ya. Oh lanjut dong udah sejuk ya. Jangan sekali-kali mengatakan pada anak-anak, nak seminggu lagi kita Ramadan kita puasa. Apa sih Bun puasa? Tidak makan dan tidak minum. Hah? Langsung anak-anak begitu. Jangan begitu kalimatnya, tolong Bunda kalimatnya yang bagus ya. Ini semuanya sudah belajar. Anak-anakku sekalian, insya Allah sepekan lagi kita akan ketemu dengan Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Nanti kita akan saum. Apa saum Bunda? Saum itu artinya menahan. Nggak boleh marah, ya kan? Nggak boleh ngambek. Nah makannya dirubah waktunya. Gitu. Kapan Bun makannya? Sarapan bareng sama ayah. Bunda, kakak semua bareng-bareng. Sarapannya kita jam 4 pagi.
Bunda aku belum bangun. Nanti dibangunin. Nanti ngantuk. Insya Allah didoakan, nggak ngantuk. Tuh, ya kan? Nanti kalau aku ngantuk gimana? Ya udah kalau gitu Bunda janji. Umi janji, kalau saya gitu waktu itu. Umi janji mau banguninnya pakai apa? Makanan yang ya beneran. Dulu kan masih jarang yang jualan jus, ya kan? Aku maunya jus alpukat, siap yang ada coklat-coklatnya. Umi, siap. Malam-malam bangun 1:30 blender alpukat dulu. Iya kan? Terus gelasnya ngikutin tukang itu juga ya, digituin ya, dikasih susu padahal susu coklat itu, ya kan? Sendoknya spesial, sampai Umi beli gelasnya spesial Bunda untuk mereka, biar ini lihat, sampai mirip gitu pokoknya sama di tukang jus, ya kan? Dia tempelin sedikit, ya bangun dia, janji, aku ngantuk Umi, ini lihat alpukat, nggak ada lagi nanti yang makan kalau kamu nggak makan nanti dihabisin sama kakak kamu. Akhirnya dia bangun. Dan udah lama-lama berapa hari bosen dong alpukat. Mau apa lagi? Coklat Umi siap. Baru coklat Umi beliin. Ya kan? Alhamdulillah. Betul gak sayang? Itu alpukat minumnya cuma dikit teh. Karena kan dia langsung pengen makan yang lain kan. Habis itu siapa yang ngabisin? Umi. Itu cuman ini aja, bangunin aja. Ya kan sehat ya kan. Betul gak sayang ya? Insya Allah ya Bun ya. Masya Allah. Bunda besoknya lagi coklat juga gitu. Simpen di kulkas. Begitu bangunin Bun, tempelin coklat, halal. Ayo bangun. Iya kan? Umi betul, iya. Umi buka sedikit, ayo cobain. Nah, ntar abis ini sikat gigi ya. Iya enak Umi, iya bangun. Sedikit masukin lagi ke kulkas. Bisa buat 1 pekan Bun. Kan cuma buat bangunin aja Bun. Betul kan janjinya gitu kan tadi? Nanti begitu dimotivasi. Dan yang paling mereka, nah ini nanti nih pokoknya kalau Umi ya, nih yang punya anak-anak kecil yang masih terus belajar berpuasa, usahakan habis sahur jangan tidur. Habis sahur kan masih kenyang. Bun, kalau dia tidur, nanti dia malah jadinya nggak baik juga. Pokoknya Umi ke masjid, boleh. Habis ke masjid, Umi aku mau main dulu sama temanku, boleh. Malah senang Umi, main situ. Pokoknya nggak boleh tidur, gimana caranya Umi gitu. Iya kan, ke masjid. Kalau perlu Umi itu telepon-teleponan sama teman-teman yang punya anak kecil. Anaknya bawa ke masjid. Aku bawa mainan, ayo ke masjid. Gitu kan ya, biar ada temennya kan, main. Malah kadang-kadang dijemput. Hanina, tuh dek cepetan, udah ada yang jemput. Terus sekali dia duluan, dia suruh cepetan jemputan Farah. Dijemput lagi Farah. Akhirnya mereka ketemu kan. Habis itu sekolah. Kan masuk ya sekolah masih ya Bun ya di awal ya. Nah jadi sekolah. Pulang sekolah baru dia lemes. Capek kan, ya kan? Udah berapa jam udah itu? Umi aku lemes. Udah kalau lemes sambil menunggu sholat zuhur, kamu boleh mandi. Ya, mandi kan dia seger kan? Seneng kan capek-capek mandi ya? Alhamdulillah. Habis mandi sholat zuhur, kemudian mau main lagi apa mau baca Quran sama Umi? Baca Quran sebentar ya, sedikit aja. Ya, habis itu dia mulai ngantuk, nah boleh tidur jam 2 sampai jam 3 atau setengah 4. Baru sholat asar, habis asar baru dia ngamuk lagi biasanya. Karena betul-betul haus dan lapar. Betul kan? Nah, Umi harus lagi. Pokoknya kalau masih punya anak kecil-kecil udah gak mikirin ya bikin kolak apa bubur ya. Bikin kacang hijau apa pisang goreng udah gak kepikiran deh. Pokoknya apa aja. Karena sorenya Umi sibuk menenangkan anak-anak yang sedang puasa. Iya kan? Itu lagi pokoknya crowded-crowdednya, confuse-nya mereka pokoknya di waktu asar sampai menjelang maghrib. Ya kan, udah mulai deh pokoknya minta inilah minta itu. Umi ini udah sampai sini Mi kayaknya aku mau mati deh Mi. Pernah anakku bilang gitu. Dalam hati Umi, ya Allah kalau mati beneran gimana ya saya gitu. Dalam hati takut juga loh beneran. Enggak, nah itu enggak mati sayang, kamu haus sayang. Saya bilang, Umi gimana Umi? Enggak apa-apa sayang, ayo jalan-jalan. Udah jalan-jalan akhirnya dia bilang, Umi udah deh beli aja Mi, beli. Ya beli nanti tapi kita buat buka puasa bukan sekarang. Enggak bisa Umi sekarang. Ceritain, nanti kita bakal masuk pintu Ar-Royan. Apa sih Mi Ar-Royan? Pintu Ar-Royan adalah pintu surga yang kamu akan masukin. Pintu Ar-Royan itu Bun terbuka sendiri. Gitu tadi hadisnya. Betul? Siapa yang namanya Bunda Mirna masuk, Bunda Mita masuk, Bunda Lina masuk, Bunda Meti masuk, Tetisa masuk, Ani, Dewi, Ika, Ike masuk semuanya. Iya kan? Riri masuk, siapa lagi yang belum dipanggil? Ya kan, Husna, ya kan? Kemudian siapa lagi yang belum dipanggil? Pokoknya masuk semuanya. Siapa Teteh namanya? Bu Yuni masuk, Yuni, Yuli, Septi, Desi, Novi itu. Nama-nama bulan. Ya kan nama-nama bulan ya. Semuanya masuk semuanya. Begitu Angelina Jolie mau masuk.
Ketutup sendiri pintunya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Brad Pitt mau masuk juga, nggak bisa juga, nggak ada namanya di situ. Betul nggak Bun ya? Umi gituin, anak Umi, ya kan? Usaid masuk, Usaid masuk. Saya bilang gitu. Bener Umi, bener. Di dalam itu pintu Ar-Royan kalau udah masuk ada robot, ada es krim, ada ayam. Aduh enak banget, crispy-nya banyak, ada yang pedas, ada yang nggak pedas, boleh pilih. Ya kan? Betul Umi, betul. Mau apa lagi? Aku nggak mau itu Umi, aku mau main itu. Robot apa mobil-mobilan yang bisa ngebut. Ada mobil yang ngebut nggak diisi bensin. Masya Allah. Akhirnya dia bilang, ayo cepetan. Kalau enggak keburu tutup pintunya keburu ditutup. Karena kan nanti setelah masuk semua pintunya tertutup. Betul gak sayang? Waktu itu anak saya belum terbayang. Akhirnya Umi ajak Bunda Mirna ceramah ke Bimantara. Pintunya kan di kantor gitu. Saya ajakin, tuh kan ketutup pintunya. Ntar terbuka, kayak pintu Ar-Royan lebih bagus lagi. Kok enggak kebuka Mi? Enggak ada yang jagain. Kita maju. Tuh kebuka kan? Kita mundur lagi. Ketutup kan? Satpamnya ngeliatin akhirnya. Harusnya izin dulu ya, Umi lupa nggak izin. Lagi ngajarin anak, karena dia udah mau nangis, ya kan. Akhirnya teman-teman sekalian dia seneng. Oh kayak gitu ya Umi, iya. Ya emang harus sabar Bun, tapi kan mudah-mudahan kalau dia puasa terus kan pahalanya mengalir jadi jariah buat kita. Betul gak Bun ya? Sabar ya Bun ya, jangan puasa nggak? Awas kalau nggak ya, mama guyur nih biar nggak puasa. Jangan sayang, jangan. Jadi ibu memang harus sabar ya sayang ya. Betul atau betul sayang ya. Jadi kayak gitu itu salah satunya. Jadi pintu Ar-Royan terbuka sendiri. Semua udah ada nama-namanya. Nggak usah khawatir ya. Nggak pakai pendaftaran. Kayak di MMA nggak usah masuk aja ya. Kenapa? Karena pintu Ar-Royan sudah ada nama-namanya calon penghuni surga yang tadi sudah berpuasa ya. Puasa di bulan Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah. Masya Allah ya teman-teman sayang ya. Selamat mendidik anak-anak putra-putri untuk berpuasa ya teman-teman sayang ya. Sabar ya insya Allah belikan makanan spesial. Umi pengeluaran jadi banyak dong. Ya emang iya sayang. Tapi insya Allah barokah ya kan. Insya Allah nanti setelah itu kalau dia sudah mengerti tentang puasa. Yaitu makannya diatur bukan tidak makan dan tidak minum. Yaitu sarapan paginya lebih awal. Makannya bersama-sama lagi nanti ketika buka puasa ya. Umi seneng loh, Umi lihat juga loh ibu-ibu bapak-bapak yang ngantor tuh jam 4 buru-buru pulang. Makanya kalau jam 4 sore tuh jalan raya sama Jakarta Bogor macet. Karena semuanya ingin pulang buka puasa di rumah. Ada istri tercinta yang rajin masak ya. Apa kalau di Bogor mie glosor. Kayaknya kalau Ramadan itu deh ya. Kalau Ramadan ngetrennya suka nggak? Umi suka loh. Ya, kalau diajak buka puasa di Bogor pasti ada mie glosor nggak? Ada Umi, siap datang, ya kan? Masya Allah, pokoknya spaghetti kalah deh, ya betul ya, Masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua, bagaimana orang bisa masuk pintu Ar-Royan? Ibu-ibu sayang, bagaimana caranya kita bisa masuk pintu Ar-Royan? Ada caranya ya teman-teman sekalian. Apa yang pertama? Niatkan dengan baik untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus niat. Niat itu menentukan, bunda-bunda sayang. Niat itu menentukan apa yang akan kita dapatkan. Niat itu di depan, niat boleh di dalam hati, sayang. Niat boleh di dalam hati. Jadi niatkan sepekan lagi kita akan ketemu Ramadan. Ini hadisnya. Hadisnya Ibnu Majah tapi sahih. HR itu hadis riwayat ya sayang ya. Puasa dengan menjaga niat, menjaga hati, juga menjaga lisan yang bisa bikin kita masuk pintu Ar-Royan. Ibu-ibu sayang ya. Jadi ini apa saja yang membuat kita bisa masuk pintu Ar-Royan? Yang pertama adalah niat. Khusus bulan Ramadan ya, bunda-bunda sayang, akhwat yang sangat Umi cintai. Di bulan Ramadan, puasa Ramadan Bun, harus niat setiap hari. Gimana kalau lupa? Makanya Umi kasih cadangan. Cadangannya adalah akhwat MMA, kita niat 1 bulan di hari pertama besok. Mungkin kemungkinan Senin ya kita puasa ya. Jadi hari Ahad malam kita sahur. Niatkan 1 bulan penuh. Ya Allah aku niat puasa wajib bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kecuali berhalangan tentunya ya. Nah kemudian tiap malam niat lagi. Kalau lupa sudah niat 1 bulan di depan. Tapi jangan disengaja. Karena niat itu menguatkan.
Umi belajar dari teman-teman psikolog itu ya. Ternyata niat itu Bun, niat itu ketika kita niat, aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah. Itu niat itu kemudian nanti akan menyampaikan kepada otak. Otak kita akan menyampaikan kepada seluruh struktur tubuh kita. Metabolisme tubuh kita. Akhirnya mohon maaf, orang yang niat puasa itu enggak lapar gitu ya. Tapi kalau kita enggak niat puasa, walaupun udah makan, jam 11 tuh lapar gitu ya. Iya kan? Dan udah gitu juga kalau lihat ada makanan dan minuman, kita nggak ingin segera masukin gitu ya, karena kita sudah niat puasa. Itu gunanya niat ya. Itu secara ilmu kesehatan ya. Tetapi Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Nabi mengatakan segala sesuatu bergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu bergantung dengan niatnya. Maka oleh karena itu niatlah. Ya, seseorang akan dilihat niatnya. Niatnya apa? Niatkan puasa karena ingin mendapat ampunan Allah. Jangan sampai kita niat puasa. Kenapa puasa? Pengen turun berat badan. Ada 3 baju yang udah gak bisa kepake, ya kan? Semoga habis Ramadan ini bisa kepake lagi, gitu ya. Jangan, kalau bisa beli baju baru, gitu kan ya. Yang lama insya Allah disedekahkan ya, insya Allah ya. Bunda sayang, hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapat pahala puasa kecuali dia hanya dapat lapar dan haus. Na'udzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita gak mau ini. Kita gak mau, pasti semuanya tidak mau ya. Insya Allah tidak, insya Allah ya. Mereka cuma dapat lapar dan hausnya. Berapa banyak orang yang bangun malam. Berapa banyak orang yang bangun malam untuk tahajud, tapi dia tidak mendapatkan pahala tahajud kecuali dia dapat ngantuknya saja. Nah, berarti ini mengingatkan kita ya, akhwat sayang, supaya kita kembali lagi, masih ada waktu 1 pekan, niat yang baik. Bunda sayang, kita mempertahankan rumah tangga kita bukan karena anak-anak. Jangan niatnya jangan gitu. Kenapa sih saya tuh bertahan Bu Umi? Karena anak-anak aja. Ih rugi. Karena Allah. Betul gak? Kenapa mempertahankan rumah tangga? Ya karena Nabi Adam dan Hawa rumah tangganya langgeng. Rasulullah dengan Aisyah dan Khadijah juga langgeng. Kecuali wafat yang memisahkan mereka. Mempertahankan rumah tangga adalah ibadah. Kenapa mempertahankan rumah tangga? Ya aku sih cuman karena ya Umi gak enak aja sama tetangga. Ih rugi banget. Tetangga aja enak-enak aja sama kita. Iya kan? Betul tidak? Masa kita gak enak sama tetangga? Jangan. Tapi mempertahankan rumah tangga karena Allah. Ingat loh, ketika kita mengatakan dan berniat mempertahankan rumah tangga karena Allah pengen dapat pahala. Ya Allah Umi, tapi ujiannya berat banget Umi. Apa sih ujiannya? Pelit banget dia Umi. Ya doa aja, ya Allah. Apalagi duha ya, mau berangkat sebelum ngaji doa. Ya Allah, duha ini adalah milikmu. Rezeki yang di atas turunkan, yang di bawah naikkan, yang sedikit banyakkan. Yang jauh dekatkan, yang haram halalkan, yang di dompet suami tinggalkan ya Allah. Biar ketinggalan, ya kan. Ada yang bisik-bisik tuh kan boro-boro katanya gitu. Ya jangan boro-boro sayang, ya kan. Ketinggalan beneran. Nanti kalau dia nanyain Umi, dia kan hitung terus sampai nomornya aja dihafal Umi, dicatat. Bilang aja maaf Pak, ini uang keamanan gitu, ya kan. Nah kan jadi aman, dompet Bapak aman ya, KTP terutama ATM aman ya, duitnya itu uang keamanan, ya kan begitu ya. Jadi sabar ya sayang ya, mempertahankannya karena Allah. Nanti Allah itu sambut itu di surga. Ya Allah, inilah istri-istri solihah yang sabar menemani suaminya ya. Insya Allah penuh berkah, surga yang paling tinggi insya Allah. Langsung sama Allah, sini, ini ada ATM nih, uang suamimu di sini semua, ayo ambil. Itu kata Allah ya. Iya insya Allah, sabar ya sayang ya. Jadi yang pertama adalah agar bisa masuk pintu Ar-Rayyan, jaga niat. Jangan sampai yang lain. Kenapa mau puasa? Biar diundang buka puasa. Itu ya rugi lagi kayak gitu ya. Umi berharap jangan sering-sering bikin acara buka puasa. Betul apa betul? Ya kalau sekolah 1 kali nggak apa-apa mendidik mereka ya kan. Teman-teman komunitas oke sekali, jangan tapi sekali komunitas RT, besok komunitas ini, besok ini, teman SD, teman SMP, teman SMA. Jangan semuanya datang, jangan. Yang Umi tahu kalau buka puasa bersama, maaf, makannya antri. Kemudian yang kedua, wudunya antri. Sholatnya ruangannya sempit, antri lagi. Pulang sampai rumah belum sholat isya.
Kalau nggak sholat isya berarti tidak terawih. Betul nggak sayang? Belum apa-apa nggak tahu-tahu udah malam, udah jam 10. Kita harus sudah siap-siap lagi nanti malam harus bangun sahur. Betul nggak sayang? Jadi salah satunya menurut Umi yang harus kita kurangi adalah apalagi sengaja makan sekeluarga buka di restoran. Itu juga kurangin, jangan. Mendingan udahlah take away aja, ya kan? Udah tadi kan udah ada mie glosor, udah nggak usah beli spaghetti, ya kan? Betul ya, betul atau tidak? Karena pengalaman, ke restorannya aja macet. Sampai di restoran ternyata antri. Udah antri, restorannya besar, insya Allah Umi tahu restorannya besar. Musolanya kecil. Restorannya besar, tempat wudhunya cuma 2. Yang datang banyak, betul gak sayang? Akhirnya sholat maghribnya singkat-singkat, terburu-buru, tidak zikir. Kemudian makan lama gak terasa, tahu-tahu udah isya gak sholat, isya di awal. Akhirnya pulang ke rumah, terawihnya sudah pulang, udah selesai. Betul gak Bun? Ya, ke orang tua it's okay lah sekali. Kalau di rumah orang tua kan enak, kalau di rumah keluarga malah nggak apa-apa. Di rumah keluarga biasanya ruangan sholatnya udah disiapkan atau ke masjid yang dekat, tempat wudhunya ada, betul nggak Bun? Makanannya sudah disiapkan ya. Jadi ini salah satunya ya. Yang berikutnya lagi yang mengganggu ibadah puasa adalah ini. Nggak usah sering-sering update status, nggak usah. Hari kedua puasa, nggak usah gitu. Hari ketiga puasa foto sahur, ya ampun. Gak usah yang lain juga pada sahur, udah biarin. Betul gak sayang ya? Kurangin dikit ya. Ada yang senyum-senyum, Umi tahun lalu saya begitu Umi. Tahun ini enggak, karena baca Quran insya Allah hatam insya Allah. Bersama artinya, Ustaz Syafi'i selalu ngingetin baca artinya ya, biar kita bisa paham ya. Niat disiapkan, kemudian kata Nabi jaga hati dan lisan. Agar jangan sampai kita cuma puasa dapat lapar dan haus. Jaga mulut kayaknya gak terlalu susah deh. Karena jangan makan, jangan minum, udah selesai. Tapi jaga hati nih yang agak berat. Lagi puasa, kayaknya dia saltum deh, dia bajunya kayak pepes ikan gitu kan. Ya Allah kayak kue lapis Surabaya gitu kan ya. Gak usah begitu, gak usah sayang ya kan. Kadang-kadang hati dan pikiran ini yang susah dijaga. Istighfar buru-buru, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang mancing, puasa dong. Tahu gak, ada si itu loh jualan. Iya enak loh jualan, tapi mahal dia mahal. Udah gitu aku beli 5 gak dikasih tambah, tahu gak sih? Ya dia begitu lagi ngomongin orang, betul gak sayang ya? Hati-hati ya sayang ya, hati-hati pokoknya kita berusaha menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Insya Allah. Kalau ada yang salah-salah sedikit saling mengingatkan ya, insya Allah ya kita saling mengingatkan insya Allah ya. Jadi agar puasa kita diterima oleh Allah. Berarti ketika Nabi berkata demikian ada gak orang yang seperti ini? Ada. Makanya Nabi ngingatin. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia cuma dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang yang bangun malam tahajud dia cuma dapat ngantuknya aja. Ada lagi nanti hadisnya yang berikutnya ya, tapi Umi nggak cantumkan kayaknya. Ada hadisnya lagi, sahih hadisnya. Nabi SAW bersabda begini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Tetapi kata Nabi, ada orang yang sudah dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, Ramadan berakhir, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Berarti kan dia nggak dapat pahala ya. Tadi kurang menjaga hati dan pikiran. Sama-sama ya, Umi juga tolong diingatkan, tolong doakan Umi juga, bismillah insya Allah ya. Makanya emang paling enak kalau Ramadan kita lebih banyak baca Quran, sholat di masjid, betul gak? Pulang ke rumah paling masak ya, kemudian menyiapkan ya beraktivitas, mengaji boleh ya, biasanya baca Al-Quran kita lebih banyak, menuntut ilmu juga boleh sambil agar menambah keimanan kita. Jangan, pokoknya jangan ketemu, apalagi kalau yang biasa ngobrol, aduh ntar dulu deh jangan deh, ya kan? Kurangi, paling tidak kurangi. Ya, kalau tidak bisa tidak sama sekali. Oke, baik ya. Kemudian orang yang masuk pintu Ar-Rayyan, ciri-cirinya adalah yang berikutnya adalah dia bahagia. Tuh, teman-teman saya ya. Orang yang masuk pintu Ar-Rayyan berikutnya adalah orang-orang yang bahagia ketemu puasa. Dari hari ini udah kelihatan bahagianya ketemu puasa. Bunda selamat datang, Masya Allah ya. Mau duduk di kursi? Ya.
Masya Allah ya, semangat ya, Masya Allah Bunda. Semoga Allah berikan kesehatan ya Bu ya. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga kita lihat orang yang puasa itu kata para ulama, orang yang betul-betul senang dengan puasa dan akan masuk pintu Ar-Rayyan, mau Ramadan seperti ini udah bahagia. Teman-teman udah bahagia belum? Insya Allah, senang. Umi senang banget beneran. Ya teman-teman juga senang ya. Umi senangnya tuh masjid jadi bersih. Mereka udah pada berbenah loh. Ya, masjid di tetangga Umi udah, masjid yang dekat rumah Umi udah share di grup. Ibu-ibu kita mau nyuci karpet, ada yang mau nyumbang gitu ya. Terus kemudian ada lagi anak-anak di sekolahnya ada yang Umi karpet di sekolah mau diganti, mau nyumbang nggak? Semeter sekian katanya gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi sudah mulai berbenah. Umi alhamdulillah tadi pagi sudah ngerendam mukena putih. Ya kan, udah bilang nanti Umi mau pakai Molto, ya kan? Tapi nggak di endorse loh, ya kan? Pokoknya pakai pengharum, ya kan? Pengharum paling enggak apa Bun? Biar agak wangi dikit. Dan Umi menyampaikan, Umi selalu mengingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah nolak kalau dikasih parfum sama sahabat-sahabat. Berarti Nabi senang harum, iya kan? Jadi boleh nggak? Boleh. Kalau mau kena ibu-ibu MMA, akhwat MMA ciri-cirinya sholat terawih dimanapun mau kenanya harum. Masya Allah, nanti orang pada deket-deket dia tuh MMA wangi, ya kan? Seneng kan? Sajadahnya juga harum. Masya Allah, alhamdulillah kan kadang-kadang suka ada yang nggak bawa sajadah ya kita lebarin ya. Mereka juga baunya jadi ikut kebauan wangi. Jangan sampai begitu kita sholat Allahu Akbar sebelahnya hajim. Sami Allahu liman hamidah hajim. Ya Allah. Kenapa Bu? Bau apaan sini sebelah? Ya kan? Masya Allah, maaf, mukenanya sudah hampir 1 tahun disimpan. Ya kan? Kemudian lemarinya, ya kan? Tidak ada pengharumnya. Nah mohon maaf, ya kan? Nggak apa-apa sebentar walaupun masih bersih. Nggak apa-apa, mungkin kalau udah kelamaan kan dipakai mungkin baunya beda ya. Maka kemudian mungkin lembab ya di kamar, apalagi kalau full AC ya. Maka oleh karena itu jadi disiapkan ya. Insya Allah membuat kita juga senang. Kemudian teman kita juga senang, Mi aku gak suka pakai pengharum itu ya, silahkan oke. Pokoknya minimal enggak bau yang tidak sedap. Boleh kan? Seperti itu ya, bikin senang. Nah jadi oleh karena itu, orang yang berpuasa itu kata Nabi, hadisnya Muslim. Hadis Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa akan meraih 2 kebahagiaan. Tuh, Masya Allah, 2 kebahagiaan adikku sayang. Apa itu kebahagiaannya? Yang pertama dia bahagia ketika dia berbuka puasa. Senang buka puasa? Masya Allah, luar biasa ya. Pokoknya buka puasa tuh yang paling nikmat deh. Umi itu paling suka kalau Umi lagi kumpul ya. Biasanya Sabtu Ahad tuh ada anak, menantu, cucu. Masya Allah, masak apa aja habis. Nggak ada yang nggak habis. Betul atau tidak? Bubur kacang hijau saking buru-buru makan jahenya dimakan juga, ya kan? Akhirnya diprotes sama anak-anak, Umi mengiris jahenya yang jangan kecil-kecil, gede aja jadi langsung dibuang. Oh iya. Saking semangatnya semuanya, betul atau betul ya? Masak apa aja habis pokoknya alhamdulillah. Betul ya? Memang senang sekali ya. Kalau lagi mudah-mudahan nanti semua diberi oleh Allah bisa umroh Ramadan di ya Mekah dan Madinah ya, Masya Allah. Jadi mohon maaf nih, Umi bukannya nggak bersyukur ya, mohon maaf ya teman-teman. Kan suka dikasih roti tuh, seneng kan? Di Masjid Madinah atau di Masjidil Haram, seneng. Terus udah gitu teman, Mbak kalau dikasih 2 terima, buat aku 1. Banyak amat cobain dulu, enggak pokoknya aku 2. Katanya gitu, iya deh iya, pasti kasih lagi nih buat kamu. Enggak taunya Umi dikasih lagi, emang rezeki ya. Itu ya Allah beda banget ya. Enakan di Indonesia, betul. Apalagi bala-bala, ya Allah. Bala-bala mah gak ada duanya ya. Betul sayang. Itu roti itu mohon maaf, rotinya rasa apa sih itu sayang? Kayaknya kayak itu ya habas sauda rasanya ya. Masya Allah ya, mungkin karena kita gak biasa ya. Betul atau tidak? Tapi maaf ketika emang gak ada lagi, ya kan? Nggak ada lagi, boro-boro ya kan, sambosa ya kan, mana ada martabak telur, nggak ada ya kan. Jadi karena nggak ada lagi itu roti nikmatnya luar biasa. Temen nanya, Mbak rasa apa sih? Udah nggak tahu pokoknya rasa-rasa ya makan aja. Ya kan, orang nggak ada lagi, ya kan, betul nggak? Kan nggak mungkin pulang ke hotel dulu ya, sayang mau sholat maghrib berjamaah, terus kemudian sebentar nggak lama sholat isya, betul nggak sayang ya? Nikmat aja teh, nikmat aja, padahal nggak tahu tuh rasanya rasa apaan, ya kan? Betul tidak? Bisa nggak pilih? Ya kadang-kadang dapat sih 7 days ya, tapi jarang.
Ada yang dipotong-potong itu, ya kan, ya teman-teman ya. Itu kalau pagi-pagi kalau habis sholat subuh yang ngedrop itu, ya kan, itunya distributornya ngedropnya cuma dibungkus plastik taruh di pinggir jalan. Betul nggak sayang? Ya kan? Tapi masya Allah ya nikmatnya luar biasa. Bahagia ketika berbuka. Nah mungkin itu kali ya kenapa kita suka pengen acara berbuka puasa bersama ya. Karena ada kenikmatan. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang berpuasa dia bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika nanti ketemu dengan Allah. Dia bertemu dengan Allah. Ingat orang mukmin akan berjumpa dengan Allah satu hari 2 kali di surga. Wow, satu hari berapa kali? 2 kali tanpa hijab. Bun, langsung menatap wajah Allah. Ini kenikmatan yang paling tinggi buat penghuni surga. Bukan makanannya, bukan cantiknya. Jadi sabar sekarang. Umi jadi sabar, Umi gimana atuh kumaha kalau mertua gini hari teh udah minta baju lebaran. Sabar, beliin aja beliin. Ada di depan tuh, gak usah ke Tamsit. Iya kan? Insya Allah ya kan, insya Allah berkaya Bun ya. Umi gimana dong ada anak yang begini nih lagi diuji banget sama anak. Sabar. Ibu kenapa diuji oleh anak? Karena Allah kepingin ibu masuk surganya paling tinggi insya Allah. Ibu-ibu saya, ya kan? Diuji dengan tetangga, aduh Umi ini ujiannya penyakit. Gimana belum sembuh-sembuh? Ya Allah, sakit itu nikmat. Ya, Umi mohon maaf nih cerita sedikit ya. Memang kalau Umi memang maaf nih, Umi bukan sok kuat, enggak. Umi memang agak khawatir minum obat-obat gitu. Kalau Umi jujur ya, apalagi obat-obat kimia gitu ya. Mungkin karena orang kimia ya jadi tahu. Kemarin lagi diuji sama Allah, Umi sakit rahim Umi karena terlalu overload, ya kan? Kan pernah turun mesin ya. Jadi ngangkat berat-berat, jalan jauh-jauh gitu kan ya. Akhirnya sakitnya luar biasa, sampai nggak bisa tidur, sampai sholat aja, berdiri aja sakit, duduk sakit ya luar biasa. Pasti kalau ketemu ibu-ibu bilangnya diurut aja gitu kan ya, nggak boleh, ya kan? Kata dokter nggak boleh, sakitnya luar biasa. Akhirnya ketemu dokter, minum obat anti nyeri. Jangan deh dokter, gak apa-apa deh 1 aja. Habis 1 bener hilang nyerinya. Tapi Umi gak mau minum lagi. Dikasih 1 strip, tapi Umi minumnya cuma bener-bener 1. Gak mau lagi. Bukan kepengen menderita sakit, enggak. Takut, pengen kan pasti efeknya ke ginjal ya. Jadi emang sakit itu luar biasa, tapi apa yang Umi ingat? Ketika sakit yang luar biasa itu Umi ingatnya, semoga dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Semoga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Gitu sakitnya luar biasa. Teman-teman sama lah, melahirkan juga kan sakitnya luar biasa, betul gak? Ya kan? Makanya gak ada jalan pintasnya apa, semoga dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya, itu yang harus kita ingat. Maka nanti pertemuan yang paling membahagiakan kita adalah orang-orang yang puasa nanti akan berjumpa dengan Allah langsung. Berjumpa dengan Allah tanpa hijab, lihat wajahnya Allah langsung. Sekarang gak boleh mikirin wajahnya Allah. Kayak apa Allah? Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Betul tidak? Iya kan? Beliau tidak sama dengan apapun. Gak boleh memikirkan zatnya Allah. Tapi nanti di surga ya akhwat, kita langsung berjumpa dengan Allah. Senang gak kira-kira? Ya, ketika ibu-ibu suka mendapat kiriman paket, ya kan? Paket gitu ya. Dari siapa ya? Tapi buat ibu tulisannya, ya kan? Umi Nani. Berarti nggak ada yang lain dong, ya kan? Ya udah diterima. Besok lagi kirim lagi paket. Ya Allah, apa lagi nih? Ya dapat lagi hadiah. Ya Allah, siapa yang ngirim nih? Kalau udah sering dikasih, kemudian bagus-bagus lagi yang dikasih, penasaran nggak sama yang ngasih? Pengen nggak ketemu? Pengen pasti. Kita diberi 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Bunda Mirna kemarin, pas hari Senin kemarin, Umi pergi ke satu tempat bertemu dengan tawanan yang baru dilepas dari Palestina. Perempuan, ya rahasia tempatnya. Teman-teman, jadi perempuan itu ditawan. Dia tinggalnya di tepi barat. Kemudian siksaannya luar biasa. 1 ruangan 4x4, nggak ada lampu, nggak ada kamar mandi. Kemudian isinya 30 orang. Hari ini seluruh Gaza sudah hancur 100%. Jadi media-media yang bilang belum 100%. Jadi kan Gaza itu kan, ingat sekali lagi ya waktu itu pernah udah dijelasin ya. Palestina itu kan mirip kayak Sumatera ya, mirip sepintas lah ya. Gaza itu kan agak di pinggir, berbatasan dengan Israel dan Mesir. Yang berbatasan dengan Israel yang emang karena tadinya emang Palestina dikuasai oleh Israel.
Itu namanya Khan Yunis, nama kotanya. Itu Gaza Utara. Dibom, mereka ngungsi ke tengah. Dibom lagi, mereka ngungsi ke selatan. Selatan itu di mana? Gaza Selatan itu adalah Rafah. Rafah itu perbatasan dengan Mesir. Teman-teman sekalian, Rafah itu perbatasan dengan Mesir. Akhwat sayang. Nah, ketika ini, hari ini ya, ketika Senin kemarin, itu udah mereka orang-orang Gaza itu ngungsi di tenda-tenda di Gaza Selatan. Sudah di tenda-tenda, kan ada yang keluar anak-anak main, ya kan, ada sedikit lah halamannya. Itu dibom lagi. Jadi hari Senin kemarin pemakaman massal kembali di Gaza Selatan. Sudah 100.000 korbannya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lebih dari 2 juta penduduk Gaza yang mengungsi ke selatan di tenda-tenda. Ada 1.000 perempuan yang hamil, yang tidak bisa diurus di rumah sakit karena rumah sakit sedang mengurus yang luka-luka parah 50.000 orang. Dan rumah sakitnya udah gak ada, ya kan? Jadi cuma tinggal puing-puingnya aja, listrik tidak ada, air bersih tidak ada, dan hari ini Gaza sedang menderita kelaparan yang luar biasa. Ibu-ibu sayang, jadi kita ini harus bersyukur. Makanya tadi Umi bilang, kita pokoknya kalau gak bersyukur kita malu pada Allah. Apapun kita minta ada, apapun kita mau punya, insya Allah. Betul Bun? Itu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, Masya Allah gitu ya. Dan dia menceritakan. Dan ini kalau udah keluar begini, itu nggak ada keterangannya, bebas. Cuma dikeluarkan aja, bisa jadi nanti ditangkap lagi, kata dia. Ya, Masya Allah gitu ya. Dan kata dia cuman memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga untuk tetap bertahan. Gak ada pergi. Kalau mereka orang-orang Israel dan kroni-kroninya ya menginginkan mereka semua keluar untuk apa? Untuk dikuasai. Ya kan? Ketika udah dikuasai dan ini kan tinggal yang memang yang masih bertahan dan mau dengan nilai-nilai Islam adalah Gaza. Selain itu ya udah mereka ikut-ikut aja gitu ya. Belum lagi orang-orang yang sholat kemarin Jumat udah nggak boleh banyak yang sholat. Sedikit. Waktu kita ke sana ya Bunda Mira tuh Jumat sholatnya penuh sampai di halaman-halaman segala macam ya. Kubatus Sokhro penuh, Masjid Kibli penuh, tapi sekarang udah dibatasi sedikit. Sampai seperti itu. Jadi akhwat MMA yang Umi cintai karena Allah. Kalau kita nggak bersyukur, tinggal cek aja video Gaza di IG atau di TikTok, lihat bagaimana kondisi mereka. Kalau kita mau nggak bersyukur, malu rasanya ya. Maka kita harus katakan Alhamdulillah. Insya Allah semua sumbangan-sumbangan ibu-ibu akhwat MMA sampai insya Allah. Ya, tidak ada yang tidak sampai, jangan khawatir ya. Kenapa mereka kelaparannya? Karena mereka nggak bisa masak. Tepungnya ada, ya kan? Kompornya terbatas, mereka pakai kayu. Karena kan nggak ada gas, sayang. Nggak ada gas, teman-teman sayang yang dicintai Allah. Jadi seperti itulah. Jadi ketika masak mereka antri menunggu, terus wadah-wadah mereka juga udah kena runtuhan-runtuhan rumah mereka. Gedung-gedung mereka, ya kan? Jadi tempat-tempatnya juga terbatas dan lain-lain. Masya Allah ya, sampaikan, ceritakan ini. Bunda kalau Umi ya, akhwat MMA, Umi berharap di rumah kita masing-masing ada peta Palestina. Supaya anak-anak kita tahu. Kan ini ibu-ibunya yang ngaji, betul gak? Sudah disampaikan bagaimana kondisi Palestina. Anak kita tahu gak? Biar anak kita tahu, nak kita punya tempat suci di sana loh nak, di Palestina. Namanya Masjidil Aqsa. Bunda kita belum ke sana, ya mudah-mudahan satu saat kita ke sana. Tapi minimal ini menjadi anak-anak kita biar terkesan. Nanti satu saat mereka tahu bahwa kita punya tanah suci setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, silakan mau gambar Aqsa-nya yang 14 hektar atau mungkin peta Palestina. Biar satu saat anak-anak kita insya Allah akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi yang akan datang insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah jadi ini bahagianya orang puasa. Jadi kita berbahagia, nggak ada alasan ya untuk nggak bahagia ya. Nah satu kata kalau Umi, ketika kita memikirkan urusan pribadi, kita nggak akan bahagia. Ketika kita cuma mikirin urusan pribadi, aduh saya belum punya ini, aduh saya belum ini, saya pengen ini deh, saya pengen ganti handphone baru deh, saya pengen punya kerudung ini deh, kita nggak akan bahagia. Tapi kita bakal bahagia Bun, ketika kita memikirkan orang lain. Pengen bantu orang lain. Lihat tetangga kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita yang kekurangan. Kita ingin bantu, di situ kita bakal bahagia. Coba deh. Ya, itu kata Nabi. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, nih akhwat sayang, puasa Ramadan nambah ilmu fikih. Nah, ini kan masih suka ada yang tanya ya, boleh nyicipin gak sih kalau puasa? Boleh, apalagi nyicipinnya bagi-bagi, boleh lah ya. Tapi kalau Umi jujur aja ya, udahlah Bun gak usah dicicipin. Kenapa sih belum buka ini? Lagi kalau udah masak sering-sering udah tahu lah kira-kira garamnya. Bener apa benar? Udah tahu lah kira-kira kolak itu berapa gulanya. Betul gak sayang? Bikin bubur kacang hijau juga udah tahu. Gak usah nanya yang begitu. Muntah tidak apa-apa, menangis tidak apa-apa. Dulu Umi pernah ditakut-takutin, jangan nangis batal loh puasanya gitu ya. Muntah gak apa-apa, berdarah sedikit tidak masalah. Dan menurut ilmu fikih, Umi sudah tanya beberapa ustadz, siapa yang maaf, semoga sehat semuanya insya Allah ya. Yang maaf asma, terus pakai apa tuh namanya? Umi gak tahu namanya. Yang untuk disemprot. Nah itu ya, mohon maaf. Boleh, nggak apa-apa. Kan masukin ke tenggorokan, karena kalau enggak dia nggak kuat. Jadi boleh untuk yang asma. Ya sayang ya, boleh diperbolehkan. Akhwat sayang. Terus kemudian gimana? Ada lagi nih, Umi maaf anakku. Nah ini beneran loh, pembantu nanya, pembantu belakang. Umi anakku udah 4, sekarang Gojek lagi sepi. Suaminya tukang Gojek. Aku kerja cuman begini, ini aja yang 4 sekolahnya aku nggak tahu lagi kalau nggak diimpres. Aku jadi pakai, mohon maaf, KB. Nih aku suntik kalau bulan puasa besok juga harus suntik, boleh nggak Umi? Boleh. Betul nggak sayang? Boleh. Iya kan? Karena dia emang, mohon maaf, aku udah coba pakai, katanya, saya udah coba Umi pakai apa namanya yang lain nggak cocok. Cocoknya cuma suntik. Ya sudah, bismillah. Gak apa-apa, insya Allah. Boleh, tapi jangan sengaja. Kata Umi boleh suntik loh bulan Ramadan. Ngapain? Suntik putih. Ya Allah, Besti, ada-ada aja. Bercanda Bunda Mita ya, biar gak ngantuk ya. Jangan ya Bun ya, jangan ya sayang ya. Jadi belajar ilmu fikih. Boleh tadi yang asma, kemudian yang suntik, tadi ya KB boleh. Oh ini insulin, infus kalau dia sakit. Gak boleh, karena kalau infus itu vitamin atau obat sayang. Nah kemudian yang mohon maaf itu diabetes, kan suntik insulin tuh. Boleh, karena kalau gak suntik wah makin lemes dia. Harus suntik. Kalau memang kan emang dia harus disuntik. Ada yang suka, ada yang teman Umi ada yang 3 kali Bunda Mirna. Jadi dia harus suntik ya. Boleh nggak Umi? Boleh. Kalau infus nggak boleh. Karena kalau itu berarti sakit ya, mungkin lebih agak parah karena diinfus, atau mungkin di situ ada obat dan kemudian ada vitamin biasanya. Tidak boleh ya. Nah, tapi kalau tadi suntik KB, suntik diabetes, terus asma, apalagi? Ada lagi suntik apa lagi? Tadi suntik putih nggak boleh, ya kan? Ya akhwat sayang, belajar fikih lagi ya. Boleh nggak batal puasa jalan-jalan? Nah ini dia, Umi kan katanya Allah kan bilang, ya wa in kana safarot maridon, kalau kamu lagi sakit, au ala safarin, atau kamu sedang dalam perjalanan, boleh buka puasa. Umi mau ke Tamsid boleh nggak buka? Takutnya ada yang nanya gitu kan, sebelum ditanya Umi nanya duluan ya kan. Boleh nggak ke Tamsid? Jangan sayang, kan udah dibilangin. Bunda-bunda MMA, semua akhwat-akhwat cantik MMA, nggak boleh bulan Ramadan nggak usah ke Tamsid, apalagi Tanah Abang, Mestik juga nggak usah. Ya kan? Terus kapan Umi kesananya? Minggu ini, besok Selasa, habis subuh berangkat ya. Mumpung belum Ramadan ya, belum Ramadan boleh. Atau beli di depan ya Bunda Mirna ya, udah bagus tuh. Jangan, awas ya Ramadan kalau ada yang ketemu sama Umi di Tanah Abang, awas. Berarti berarti Umi gak boleh juga ya. Iya ini berarti masih fokus, bagus berarti ya. Jangan ya, Ramadan tadi udah dikatakan penuh berkah. Ramadan bulan kebaikan, lebih banyak baca Al-Quran. Ingat, jangan Tanah Abang, jangan shopping, gak usah ke mall. Kalau beli makanan oke, karena kan emang harus makan tiap hari. Tapi kalau mall pokoknya gak ada. Mall semua pokoknya no shopping, shopping online aja. Atau gak usah. Jangan yang alasan, pas ketemu Umi lihat ada yang ngadu. Umi juga ngapain. Umi enggak, Umi sidak katanya tuh. Umi sidak, kalau gak sidak ceramah ya di mall. Atau itu takjil apa namanya buka puasa on the road ya, boleh ya. Akhwat jangan deh sayang, karena kita bulan Ramadan 365 hari dalam 1 tahun, cuma dapat 30 hari Ramadan. Betul sayang, 12 bulan dalam 1 tahun, cuma dapat 1 bulan Bu
Ramadan. Sayang banget, ngapain sih ke mall? Umi semua udah beli, tinggal hordeng, lupa ketinggalan. Alasan, ya kan? Ada yang lagi, ibu beli hordeng? Enggak, taplak meja kurang 2, Umi. Ya Allah, mejanya banyak bener ya kan? Jangan ya sayang ya. Oke, pokoknya besok beli, besok Selasa nggak ada pengajian di MMA. Ayo pokoknya ya. Oh ngaji tempat lain. Nah terus kapan ke tamsitnya? Oh online atau itu di sini aja ya. Ya udah, alhamdulillah tuh kan soleha semua udah nggak ketamsit katanya tuh ya. Jangan ya, jangan, awas loh. Jauh-jauh dari Bogor kemana Majestic. Ya Allah beli bahan, belum jahitnya lama tuh kan, ada lagi alasan ya. Baik, apa masalah fikihnya? Satu-satunya ibadah dalam Al-Quran yaitu puasa diajarkan tentang fikihnya. Ini dia fikih. Ya, biasanya ibadah dalam Al-Quran Allah sebut nggak ada fikihnya, tapi sekarang fikih puasa udah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah 184, kewajiban puasa ada di Al-Baqarah 183, tetapi fikih puasa ada di Al-Baqarah 184. Ya. Apa itu fikih puasanya Bunda sayang? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, kata Allah, "Faman kana maridon au ala safarin." Kalau ada di antara kita yang sedang sakit. Nah, termasuk ya sakit ini ya sayang, hamil, menyusui. Bun, hamil, menyusui, berarti nifas, haid, ya. Boleh tidak berpuasa. Tetapi teman-teman sekalian, apa? Fa'iddata min ayamin ukhor, yaitu ganti di hari yang lain atau bayar fidyah. Ya sayang ya. Maaf, kenapa bayar fidyah? Ibu orang tua kita, ibu atau ayah kita yang udah sepuh. Kan udah sepuh. Dia kan kadang-kadang puasa, kadang-kadang mungkin udah gak kuat. Jangan suruh bayar utang puasa, bukan. Bayarkan fidyahnya. Bayar fidyahnya, jangan menunggu tahun depan. Kalau di tempat Umi mah lebih parah lagi. Bayar fidyahnya kalau sudah meninggal. Jadi kalau kami takziah, betul itu di Pondok Gede beneran, ya. Mungkin enggak semuanya. Begitu Umi, di sini juga gitu ya. Begitu Umi datang takziah, dapat beras Umi. Nih Umi beras. Maaf enggak usah, buat apa Umi bilang. Enggak, ini fidyah. Fidyah siapa? Yang meninggal. Jangan, langsung dihitung. Fidyah itu apa? To'amun miskin, memberi makan orang miskin. Ya kan? Boleh. Langsung memberi makan orang yang membutuhkan. Silakan ibu-ibu sekalian. Ya, diberikan makan. Makannya apa ya? Bunda makannya pakai apa? Sehari bagaimana? Berikan. Kira-kira seperti itu ya. Insya Allah semampunya. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Ya. Kalau tidak ada ya semampunya. Berikan. Untuk orang tua kita sebaiknya fidyah. Ya kan, kalau beliau mampu silahkan nanti puasa lagi. Tapi kalau buat yang muda-muda dibayar, insya Allah ya. Yang muda kan belum tentu juga Umi, ya nggak apa-apa, makanya bayar fidyahnya. Kalau emang nggak mampu, misalnya hamil, ya kan kemarin ketemu ibu-ibu hamil, tapi dia masih nuntun yang kecil. Umi, aku masih utang puasa yang kemarin. Loh, sekarang hamilnya berapa bulan? Umi bilang, udah 6 bulan, kayaknya aku nggak bisa bayar deh Mi, katanya gitu ya. Udah bayar fidyah aja. Nanti kalau udah melahirkan yang kedua, anak-anak udah agak besar, insya Allah bayar ya puasanya. Begitu ya sayang ya. Nah kemudian khusus nih untuk sahabat-sahabat MMA sayang yang Umi cintai karena Allah. Untuk yang masih haid, Umi sarankan puasa sunnah Syawal dulu baru bayar utang. Ingat ya, nggak usah dikonfirmasi sama Ustadz. Ya kan? Ntar Ustadz bilang, oh nggak bisa, wajib dulu baru sunnah. Gitu, ya kan? Ustadz kan nggak tahu, ya kan? Haidnya kan teman-teman kan beda-beda. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. 11 hari, betul tidak? Dan waktu jeda dari haid ke haid, suci tidak haidnya, bukan 30 hari. Betul enggak? Bukan 30 hari ya, jeda itu. Nah jadi khawatirnya Umi, kalau mampu silahkan. Tapi khawatirnya Umi, nanti kalau bayar utang dulu, apalagi tadi Umi pernah 14 hari Bun, utang puasa. Iya, di depan sama di belakang. Karena di depan sama di belakang, jadi pembukaan Ramadan udah haid, nanti pas mau lebaran haid lagi gitu ya. Kan banyak ya sayang ya, nah jadi sebaiknya di bulan Syawal puasa sunnah Syawal dulu. Karena apa? Umi ada alasan yang syar'i. Rasulullah SAW pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya Rasulullah ini udah bulan Syakban, aku belum bayar utang. Kata Nabi, bayar segera utang puasa. Berarti Aisyah pun pernah membayar utang di bulan Syakban.
Nah ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Dan kemudian kalau puasa sunnah Syawal, boleh nggak bukan bulan Syawal? Nggak boleh, namanya juga puasa sunnah Syawal, ya kan? Tapi kalau bayar utang, selama masih tahun yang sama, masih boleh, insya Allah. Ya, demikian alasannya. Baik, bisa diterima ya. Ini fikihnya lagi, kita lanjut ya fikihnya nih. Nanti boleh bertanya kalau ada pertanyaan ya. Dan jika ada orang-orang yang berat menjalankan kewajiban bayar fidyah, ya, yaitu memberi makan. Jika orang tadi berat untuk puasa, maaf, maka dia memberi makan orang miskin atau fidyah, ya, itu seperti itu tadi. Tetapi siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu tahu, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kuat puasa, lebih baik puasa daripada bayar fidyah. Ya, contoh, tapi jangan dipaksakan ya sayang. Umi pernah begitu, Bunda Mita. Jadi gini, saya merasa saya kuat puasa. Saya hamil saya puasa. Saya menyusui saya puasa. Alhamdulillah pada waktu itu ya, karena berturut-turut terus ya. Pokoknya hamil puasa, kemudian melahirkan, nyusuin puasa. Udah selesai menyusui 2 tahun, hamil lagi, puasa lagi. Betul kan gitu ya. Akhirnya Umi merasa kuat. Oh, rajin banget pokoknya ya. Umi merasa kuat, tapi ketika udah mau melahirkan pada waktu itu ada yang melahirkan di bulan Ramadan. Kata dokter, ibu puasa ya? Iya, kayaknya ini kurang bagus ininya, ari-arinya. Ibu plasentanya, tolong buka puasa dulu. Ya, kalau kata dokter kan, beliau kan periksa dengan baik, betul gak sayang? Maka oleh karena itu kita nurut. Kan dia tahu dengan ilmunya ya, dia tahu dengan ilmunya. Apalagi sampai 2 dokter sudah mengatakan demikian, buka. Berikutnya lagi Umi alhamdulillah gak masalah, menyusui. Menyusui Umi ASINya bagus, banyak. Dan anaknya gak rewel, karena Umi puasa terus. Kalau pagi masih banyak ASINya, siang, sore udah mulai. Ya kan, Umi merasa aduh ini gak banyak nih ASINya gitu ya. Tapi nanti buka puasa banyak lagi, tapi gak masalah. Tapi apa yang terjadi? Setelah 2 bulan Ramadan selesai, anak Umi bermasalah pencernaannya. Waktu itu umurnya baru 6 bulan. Akhirnya kata dokter, ibu puasa penuh ya kemarin. Iya dokter, ini dampaknya. Ya kan, besok lagi jangan. Walaupun ibu kuat, ternyata babynya gak kuat. Nah itu jadi makanya Allah baik, ini fikih nih ya bun ya. Jangan ukurannya diri sendiri, boleh cek dulu ke dokter. Ya kan, kalau kita sih mau aja puasa enak ya, takut bayar utang atau segala macam ya. Tapi bayinya kuat atau tidak? Dicek dulu ya sayangnya, enggak semua bayi kuat kan ya. Karena mohon maaf, memang walaupun tetap ASINya ada, tapi mungkin ketika sudah agak sore kualitasnya sudah tidak lebih baik. Karena kita pun juga sudah lapar, betul gak sayang? Dan ada orang-orang yang ketika buka puasa dan sahur makannya gak banyak. Kan gitu ya. Nah kalau memang dia betul-betul menyiapkan mungkin gak masalah ya. Tapi kalau kuat berarti itu rizki dari Allah ya, silahkan. Tapi ini adalah jalan keluarnya. Ini fikihnya ya. Al-Baqarah 184 dan juga Al-Baqarah 185. Umi suka sekali di 185 ini ya akhwat. Ada kalimat Allah. Nih buat oleh-oleh bawa pulang ya. Apa kata Allah? Fikih. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kita. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita. Jadi mana yang terbaik? Kalau babynya kuat, lanjut puasa boleh. Kalau ibunya kuat, gak ada masalah, silahkan puasa. Tapi kalau gak kuat, boleh berbuka. Dan yang paling penting ingat safar, bukan cuma maril. Tapi safar juga boleh buka. Ibu-ibu mau pergi Jakarta Bandung, boleh gak buka puasa? Boleh. Tapi kalau Umi mah gak mau, rugi. Ya kan sayang ya kalau Umi ya. Tapi kalau mau gak apa-apa boleh. Ya. Pernah juga Umi waktu itu ke Surabaya, Jakarta Surabaya. Ya kan, alhamdulillah naik pesawat. Buka puasa gak Umi? Enggak Bunda Mita. Enak di Surabaya buka puasanya lebih cepat ternyata. Walaupun beda berapa menit ya. Betul atau tidak ya. Jadi kuat gak masalah. Tapi mau berbuka tidak masalah, boleh. Ini dia fikihnya ya. Surat Al-Baqarah 185 Allah katakan Allah berikan kemudahan dan Allah tidak mempersulit. Ingat itu ya sayang ya. Jadi kalau jatuh, mohon maaf misalnya anak kita terjatuh sedikit luka, berdarah, nggak apa-apa ya sayang ya. Bukan batal puasanya, tidak ya bun ya, maaf ya. Kemudian mungkin sedang pusing, mual-mual, capek dalam perjalanan, muntah, tidak apa-apa, tidak batal ya ibu-ibu sayang. Ya.
Kemudian Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185, ingat ini Bunda sayang ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Huda linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an ini ya. Kemudian untuk apa Ibu-ibu sekalian? Kemudian siapa di antara kamu pada bulan itu ya. Kemudian dia sudah lihat nanti jadi sudah lihat hilal maka dia berpuasalah. Siapa Bu yang lihat hilal? Kalau lihat hadis Nabi ya Bunda, ada sahabat Nabi yang lihat bulan muncul 1 Ramadan. Dia enggak terus kemudian puasa langsung sendiri, tidak. Beliau menceritakan dulu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku udah lihat hilal ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengumumkan puasa Ramadan sudah mulai. Berarti kita ke siapa? Menunggu pengumuman dari pemerintah. Ya. Boleh ibu-ibu sekalian. Enggak Umi, saya mah keluarga saya Muhammadiyah. Muhammadiyah udah netapin besok tanggal 10. Ya udah silakan mangga atuh puasa. Iya kan? Silahkan ya teman-teman saya misalnya ya. Jadi yang bagus adalah tadi kayak Nabi tadi ya, yaitu pada zaman Rasulullah. Ada yang lihat hilal, lapor kepada Nabi sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya. Maka kemudian diumumkan mulai puasa, maka pada waktu itu baru kemudian puasa semuanya. Seperti itu yang Umi baca dalam hadis-hadis dalam sirah nabawiyah ya. Jadi siapa yang lihat bulan itu puasalah. Ya jadi perbedaan itu pasti ada. Jadi nggak boleh disamain, di Mesir anak saya kuliah di Mesir udah puasa kok kita belum. Ya kan? Oh di Australia udah puasa, beda-beda. Ya kan? Karena tadi ada yang melihat ya. Tadi tetap dan kita tidak berdosa. Ya kan? Karena kita nggak salah, kita adalah rakyat biasa. Kita rakyat biasa kemudian menunggu siapa yang berhak memberikan pengumuman baru kita ikuti puasanya. Seperti itu ya sayang ya. Itu jadi kalau kita lihat dari fikih ini ya. Kemudian dan barang siapa sakit diulangi lagi ya oleh Allah ya. Barang siapa yang sakit faman kana maridon au ala safarin, maka siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia boleh berbuka puasa dan dia ganti puasanya nih fikih ya sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi bayar ya. Jangan khawatir ya akhwat, kadang-kadang kita suka gini, ya Allah udah jam 5 sore haid. Ih sayang banget gitu kan ya. Oh ya. Ya jangan nyesel emang haidnya mau datang jam 5. Kenapa enggak tadi subuh sih ya Allah gitu kan ya. Ada yang suka gitu ya. Karena tadi zuhur masih sholat gitu ya. Siang masih baca Quran ya. Begitu mau masuk kamar mandi asar, ya Allah haid gitu kan ya. Udah Bun, secara logika, akhwat, kita batal hari itu. Tapi Allah udah hitung, kita puasa hari itu. Kan kita berbukanya bukan maunya kita. Tapi karena Allah takdirkan, haid. Ya kan? Jadi jangan hitung-hitungan banget, apa sih sama Allah. Ya kan? Ya Allah saya bayarnya gak mau, hari ini saya gak mau bayar, ya Allah. Emangnya pinjol pakai hitung-hitungan, ya kan? Jangan hitung-hitungan, udah bismillah ya. Insya Allah kan mau masuk pintu Ar-Rayyan ya, lebih dikit lah bayarnya ya, insya Allah ya. Walaupun tadi dikatakan bayar sebanyak waktu yang ditinggalkan, kata Allah ya dalam Al-Quran. Nah, maka ini tadi penutupnya Umi suka sekali, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran sama sekali. Mau dapat kemudahan, berdoa pada Allah. Mau dapat kemudahan, mengaji. Mau dapat kemudahan, tolong orang lain. Mau dapat kemudahan, infak sodakoh yang membuat insya Allah hidup kita menjadi mudah. Insya Allah. Ya akhwat ya. Berikutnya, akhwat sekalian. Nah ini juga fikih, Al-Baqarah 187. Jarang loh, biasanya fikih itu di hadis. Tapi puasa ada fikihnya di Quran. Apa tuh fikih di Quran lagi Al-Baqarah 187? Jadi pokoknya cerita tentang sholat, perintah tentang puasa, perintah tentang puasa Ramadan hanya ada di Al-Baqarah 183 sampai 187. Tidak ada di tempat yang lain. Hanya ada di Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Nah 187 masih masuk fikih, tiba-tiba Allah berfirman, Uhilla lakum lailatas syam. Aku halalkan malam-malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba Allah bilang gitu loh Bun. Aku halalkan malam-malam Ramadan. Ngapain Bun? Malam Ramadan. Engkau datangkan perempuanmu. Ya kan? Engkau mendatangi ya. Rofasa ila nisaikum. Kamu datang ke istrimu. Boleh. Ingat ya ibu-ibu, ini Allah yang bilang ya, bukan Umi ya. Kenapa ibu-ibu sekalian?
Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Karena suami adalah pakaian buat istri, istri juga adalah pakaian buat suami. Jadi istri itu pakaian buat suami, Bun. Kalau pakaian boleh nggak kotor? Bagus nggak pakai pakaian kotor? Bagus nggak pakai pakaian bau? Nggak bagus. Makanya kita adalah pakaian buat suami. Suami juga pakaian buat istri. Ingat loh, ini Allah yang bilang loh. Jadi tiba-tiba Allah bilang, Allah halalkan loh malam-malam puasa kamu dekat dengan istrimu boleh. Ya, kemudian kata Allah karena kamu pakaian. Dan kemudian Allah mengatakan teman-teman sekalian, kenapa nih Allah bilang Allah terima taubatmu tiba-tiba. Jadi perintah puasa itu bertahap, Bun. Perintah puasa yang pertama Al-Baqarah 183. Dulu pertama kali Al-Baqarah turun 183, 184 belum, 185 belum, 186 apalagi 187. Puasanya di zaman Nabi Ramadan dari maghrib, ketemu maghrib lagi, buka, makan, dan habis maghrib puasa lagi. Sampai maghrib lagi, nggak ada sahur. Nggak ada apa, Bun? Nggak ada sahur. Terus kalau maghribnya tertidur, dia lewat, nggak makan, udah nggak makan. Puasa lagi, nggak sahur. Masya Allah ya, alhamdulillah udah dirubah ya, Bun ya. Kalau belum dirubah nggak ada menu sahur loh, Bun. Ya. Maka satu ketika ada sahabat Nabi, seorang laki-laki bilang begini, kan tadi waktu bukanya kan cuma sebentar. Sahabat tadi ketiduran, kata istrinya bangun-bangun buka puasa. Aku kalau bangun makan, aku nggak deket sama kamu. Kalau aku deketin kamu, aku nggak sempat makan. Akhirnya karena dia sudah puasa beberapa hari, si suami, dia mendekati istrinya. Maka dia kemudian berhubungan dan tidak makan. Akhirnya kemudian besoknya sebelum maghrib pingsan suaminya. Ibu tahu nggak bahasa Kalimantannya siup. Siup tuh bahasa Kalimantan pingsan artinya. Bahasa Sundanya naon? Pingsan juga ya. Bun, akhirnya sang istri ngadu dong sama Nabi. Ya Rasulullah, suamiku pingsan ya Nabi. Kenapa? Karena dia gak buka maghrib kemarin. Emang kenapa? Dia deketin aku. Akhirnya sebelum maghrib ini dia pingsan ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Akhirnya Nabi berdoa, turun deh Al-Baqarah 187. Ya kan? Uhilalakum lailatas siyam, kamu boleh deketin istrimu. Kemudian kan bertobat dong dia ya. Karena apa, Bun, tadi dia akhirnya pingsan ya kan. Akhirnya dia bertobat, kemudian Allah terima tobatmu. Dan Allah bilang, Allah tahu kamu gak sanggup. Kalau puasanya maghrib ke maghrib lagi, gak ada sahur, gak ada es kelapa malam-malam. Ya kan? Betul gak ya? Umi pulang terawih masih ngelihat, ada sisa bukaan gak gitu ya. Masih ada Mi tahu isi satu, ya buat Umi ya, ya boleh. Ya kan? Tuh pulang dari terawih ya. Sebab Umi kalau buka puasa gak makan nasi. Jadi ya makan buah gitu terus minum apa minuman dan lain-lain ya. Akhirnya habis pulang terawih kan agak capek makan deh tuh. Ini dulu tidak ada. Maka kemudian akhirnya Allah jelaskan, ini dia nih sayang ya. Maka Allah katakan, makan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan. Makan minumlah berarti kapan? Yaitu habis maghrib. Sampai jelas perbedaan. Apa perbedaannya? Antara benang putih dan benang hitam. Yaitu fajar. Kamu puasanya dari fajar sampai maghrib. Udah cukup. Habis maghrib sikat semua boleh. Tuh Masya Allah ya. Kadang-kadang terawihnya cari yang cepat. Itu anak Umi ya kan. Anak Umi begitu. Kamu kok udah pulang? Umi pulang jam 9 dia udah makan. Kamu udah pulang? Situ dong Mi. Sip. Kulhu ina atoena. Wal asr. Ya kan. Umi sholatnya di Iqra. 1 juz Bunda Mirna. Umi 1 juz. Lama. Jadi pokoknya dijamin pulang terawih makanan sudah bersih, tinggal piring-piring. Karena udah pulang duluan dia, ya. Kalau Umi ke kanan dia ke kiri. Makanya adik-adiknya suka godain, dia golongan kiri, kita golongan kanan, ya. Cari masjid yang cepat. Asal jangan 10 menit 23 rakaat ya, awas tuh. Nanti biasanya viral tuh kalau Ramadan tuh. Ada sholat terawih 10 menit 23 rakaat. Imam sama makmum gak tahu yang mana. Ada tuh viral tuh dulu-duluan. Iya kan, betul gak? Karena dulu-duluan. Gak diterima Allah dong, kan katanya sholat itu salah satu syaratnya adalah tumakninah. Itmi'nan. Apa itu itmi'nan? Tenang, tertib. Gak boleh cepet-cepet, iya kan? Bener gak sayang ya?
Jadi jangan, nggak boleh seperti itu. Nah jadi ini fikihnya Al-Baqarah 187. Bunda puasa Ramadan insya Allah mudah-mudahan bisa masuk pintu Ar-Royan. Berikutnya adalah teman-teman sayang yang dicintai Allah. Yang berikutnya adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya teman-teman sayang, yuk Umi betul deh. Mendengarkan kajian dari Ustadz Syafi'i Antonio, Umi jadi semangat lagi. Baca Quran usahakan dengan artinya. Baca Qurannya udah bagus, pakai artinya. Mudah-mudahan biar kita tahu gitu kan, kita udah sering hatam ya sayang ya. Sekarang hatamkan dengan artinya sayang. Makanya Umi juga beli Quran per juz tapi ada artinya. Alhamdulillah ya, seperti itu. Kenapa? Biar bisa paham artinya. Jadi nanti kalau ada, kalaupun maaf kita belum hafal Al-Baqarah, satu ketika nanti imam terawih baca surat Al-Baqarah, kita tahu artinya. Apalagi usahakan faham 15 tempat ayat-ayat sajadah. Nah, ada 15 tempat di Quran ya. Jangan sampai nanti kaget, kok dia sujud sih? Imamnya salah tadi. Kenapa? Sujud orang harusnya kan ruku dulu, dia langsung sujud tahu nggak? Itu namanya ayat sajadah, Besti. Ya kan? Harus tahu ya, ada berapa tempat? 15. Kita hafalkan ya pelan-pelan ya. Ayo kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Punya target ya akhwat MMA berapa Bun? 3 kali hatam. Oke, Masya Allah 5 kali hatam. Alhamdulillah, insya Allah ya. 1 hari 5 juz kok cuman enteng ya kayaknya ya. Pengen masuk surga dengan Al-Quran. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Semangat, semangat. Pokoknya 1 juz tuh cuman gak sampai 1 jam loh kalau udah biasa. Iya kan? 35-40 menit lah paling lama. 1 juz. Apalagi Al-Baqarah sama juz 30. Wah pasti tuh 20 menit selesai. Ya kan, sambil bikin es kelapa, ya kan. Apalagi sambil bikin apa lagi? Es kelapa terus ya. Puding-puding, ya kan. Sambil bikin udah hafal kan? Oh, udah langsung ya. Sebentar khatam insya Allah ya. Coba bismillah. Bunda sayang, kenapa sih Umi memaksakan untuk interaksi dengan Quran? Siapkan Quran. Kalau Umi ya, hari pertama besok, misal insya Allah hari Senin puasa. Hari Ahad sore Umi udah mandi, keramas, sajadah, wangi, mukena wangi udah Umi siapin habis asar. Setelah itu Quran udah Umi siapkan. Umi baca Quran yang biasa. Nanti Quran khusus Ramadan ada lagi, beda khusus. Maka kemudian begitu azan mau maghrib Umi udah siap lagi, udah wudhu, udah rapih. Siapa yang menunggu sholat dalam keadaan berwudhu dihitung dalam keadaan sholat. Udah siap begitu azan maghrib, ingat waktu masuknya adalah maghrib 1 Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umi udah di atas sajadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, la ilaha illallah. Umi doa azan. Setelah itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi sholat di masjid apa di rumah? Di masjid. Bentar, kan nunggu qomat kan? Dekat. Baca lumayan 3 lembar. Berangkat ke masjid, sholat, maghrib di masjid berjamaah. Iya kan? Alhamdulillah. Begitu selesai, begitu Umi Tahtisa. Maka jadi maghrib betul-betul udah siap. Habis sholat nggak pulang, kan udah makan tadi. Kan belum puasa hari Ahad. Iya kan? Udah sebentar lagi Isya. Kalau nggak langsung Isya nanti nggak kebagian tempat raweh. Biasa kalau hari pertama penuh. Banyak sajadah dan mukena sudah baris. Orangnya tidak ada. Betul kan? Banyak. Kadang-kadang kasihan yang datang mau sholat, udah penuh Bu. Ini orangnya mana nggak ada, tapi sajadahnya udah dari tadi. Ada mukenanya, kadang-kadang ada tasnya juga. Iya kan? Betul atau tidak? Iya nggak tahu kemana ya. Nggak, dari maghrib nggak pulang Umi. Ya kan? Isya kemudian baca Quran. Alhamdulillah. Kadang-kadang Umi kalau ada yang nanya Umi diam aja, biar yang lain yang jawab. Karena Umi lagi baca Quran. Ya kan? Alhamdulillah sampai Isya insya Allah 2 juz. Alhamdulillah. Habis Isya jangan pulang dulu. Habis terawih hari pertama. Umi gak pulang dulu, masih baru pertama, masih kuat. Ya kan? Baca Quran lagi 1 juz, baru pulang. Baru jam 9 lewat sedikit. Sekali waktu mau gak ke masjid. Habis maghrib Umi bilang sekali-kali deh Umi gak ke masjid. Baca Quran deh, janji deh di rumah baca Quran. Abi dan anak-anak udah pulang jam 9, Quran belum dibaca. Cuci piring belum selesai. Tuh, kalau di rumah kayaknya nggak efektif, bukannya menghina, betul nggak? Ada aja yang dilihat, ada aja yang dikerjakan, iya kan? Nyiapin piring, nyiapin apa gitu di rumah tuh Bun. Mendingan ke masjid, apalagi dekat ya Bun ya, Umi gitu. Ternyata gitu Bunda Mita.
Di rumah nggak ngapa-ngapain, kenapa? Ngabisin risol, ada yang belum habis. Betul gak? Iya kan? Bersihin lagi, itu jadinya akhirnya nggak baca Quran. Tapi kalau di masjid nggak ada risol ketinggalan. Alhamdulillah, nggak ada tahu isi, sisa satu pun nggak ada. Iya kan? Alhamdulillah, jadi mau nggak mau ya baca Quran. Betul tidak? Nanti habis terawih baru pulang. Ya, beres-beres sedikit, rapi-rapi, namanya ibu ya, namanya istri, punya tanggung jawab. Setelah itu baca Quran sedikit, baru tidur. Nanti bangun, ya kan, siap-siap sahur, kemudian baca Quran lagi setengah juz saja. Kemudian sholat tahajud, kemudian baca Quran lagi menjelang subuh, dapat seperempat juz lagi. Ke masjid lagi, habis subuh pasti, 1 juz insya Allah, pasti. Karena kalau nggak baca Quran, ngantuk, tidur nanti. Iya kan? Nah mendingan baca Quran di masjid, di rumah, udah empuk kasurnya ya, spraynya baru diganti lagi, bisa tidur nanti ya. Itu kalau Umi, ya. Bunda sayang, akhwat MMA, kata Nabi SAW, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Siapa yang suka sedekah, syafaatnya sedekahnya. Siapa yang alhamdulillah suka baca Al-Quran, nanti di kuburnya terang benderang. Ketika mau digelapin, nggak ada lampu di kuburan. Gelap kuburannya, tidak ada tempat terang sedikit pun, ditutup dengan tanah dan tanah. Maka kemudian Al-Quran memberikan cahaya. Orang yang ada di kubur bertanya, wahai cahaya dari mana engkau? Wahai cahaya dari mana? Itu adalah bacaan Quranmu. Itu adalah cahaya Al-Quranmu. Yuk semangat ya, insya Allah ya. Kemudian nanti ketika kita lewat Shiratal Mustaqim, kemudian begitu banyak orang terjatuh ke neraka, maka Al-Quran berkata kepada Allah, Allah, dulu dia menahan lapar dan haus baca Quran. Dulu dia menahan kantuk membaca kitab-Mu ya Allah. Maka aku bantu ya Allah, dia untuk lulus lewat Shiratal Mustaqim dengan Al-Quran yang dia baca, yang dia cintai, yang dia bela, yang dia interaksi dengannya ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita orang beriman gak mau baca Al-Quran, gak dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mengatakan, Allah dulu dia jauh dari Quran. Dulu dia gak mau baca Quran, dia gak membela Quran, dia gak mengamalkan isi Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, aku boleh bantu dorong dia ya Allah ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Boleh aku bantu ya Allah mendorong dia ke neraka karena dia gak mau baca Al-Quran, gak mau belajar Quran, gak mau mengamalkan Quran, gak mau mendekat dengan Al-Quran. Maka kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga Al-Quran bisa menjadi penolong kita, syafaat buat kita semuanya. Insya Allah ya sayang ya. Nah ya, kemudian Ramadan yang berikutnya adalah orang-orang yang masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Ramadan orang-orang yang selalu bersedekah, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia sama dengan pahalanya berpuasa. Masya Allah ya, mudah-mudahan yang punya usaha sukses, Umi tahu sedekahnya rajin ya. Apalagi setiap hari pengajian MMA dapat oleh-oleh priangan sari, mudah-mudahan ownernya barokah, rezekinya banyak, sehat, makin maju. Yuk kita majukan semua teman-teman kita yang punya usaha. Agar uang beredar di antara kita. Akhwat terakhir Umi sampaikan, ini karena nanti akan ada presentasi sebentar, jangan kemana-mana. Akhwat, peredaran uang di bulan Ramadan di antara umat Islam begitu tinggi. Data menunjukkan peredaran yang nggak pernah beli nastar. Betul apa betul? Nggak pernah beli selasih, bikin es selasih juga. Betul ya sayang ya? Nggak pernah beli kacang mede, nggak pernah beli. Ramadan beli. Maka oleh karena itu akhwat, Umi ngingetin jangan jadi penonton. Jadilah pemain orang-orang di luar sana yang bukan beragama Islam jual kacang mede, jual baju, jual kerudung. Kita cuma jadi produsen aja. Jangan, bagus jadi produsen bagus, jadi konsumen doang, sampai kebalik tuh saking semangatnya, ya kan? Jangan cuma jadi konsumen aja, ayo akhwat. Sayang, silakan. Umi aku nggak sempat produksi, nggak apa-apa. Jadi reseller aja, silakan. Betul atau tidak? Iya kan? Di luar sana orang-orang yang menikmati bukan orang Islam. Ya, ayo dong, kita dong, mohon maaf. Umi bukannya iri, enggak. Kita harus mulai.
Silakan teman-teman. Kalau produksi mungkin teman-teman udah terlambat, ya kan? Karena udah deket, misalnya mau mukena, kerudung, ya kan? Silakan pakai sajadah sekarang bagus-bagus dan orang teman-teman dari Tazkiyah Baitul Mal sudah siap? Ya mungkin ibu-ibu berkenan untuk menyisihkan sebagian rezekinya bagi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir di Demak. Memang Tazkiyah Baitul Mal ini selalu turun di daerah-daerah bencana, Umi, langsung ya, daerah-daerah bencana. Silakan mungkin untuk teman-teman, ini ada yang mau disampaikan? Mungkin 5 menit bisa ya, mungkin karena nggak terlalu panjang waktu kita masih ada tanya jawab. Silakan disampaikan, tadi udah dimulai oleh Bunda Mirna, mungkin tinggal meneruskannya saja.